Bayangkan sejenak, kamu hidup di dunia yang tak pernah berhenti berputar. Notifikasi ponsel terus berdering, daftar pekerjaan menumpuk tanpa henti. Pikiran-pikiran di kepala saling berebut atensi. Semuanya bersatu padu menciptakan sebuah ketegangan tak berkesudahan di otakmu. Sebuah kondisi yang akrab kita sebut sebagai stres. Namun, pernahkah kamu berhenti sejenak dan benar-benar merenungkan apa sebenarnya yang terjadi di balik labirin pikiranmu saat stres itu tak kunjung usai? Di dalam kepalamu ada 3 bagian utama yang ngatur semuanya. Hipokampus, amigdala, dan prefrontal cortex. Hipokampus menyimpan memori. Amigdala ngatur emosi dan rasa takut. Prefrontal cortex ngerem emosi dan bantu kamu mikir logis. Saat kamu santai, mereka bekerja seimbang kayak tim yang kompak. Tapi pas stres datang terlalu sering, keseimbangan itu rusak. Video ini akan mengajakmu menyelami lorong-lorong terdalam otak, mengungkap drama ilmiah yang berlangsung di sana, dan memahami mengapa stres berkepanjangan bukan hanya sekadar perasaan tidak nyaman, melainkan sebuah ancaman serius bagi pusat kendali hidup kita. Sebelum lanjut seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe, agar otak kamu tidak tambah stres. Stres dalam lensa Saint Stress, dalam definisinya yang paling murni secara ilmiah, bukanlah sekadar kondisi psikologis. Ia adalah respons kompleks tubuh terhadap tuntutan, baik fisik maupun mental. Ketika kita menghadapi ancaman, bahkan yang sifatnya hanya persepsi, tubuh kita segera mengaktifkan sebuah sistem peringatan darurat yang luar biasa efisien. Ini dimulai dengan pelepasan hormon adrenalin, sebuah koktail kimia yang siap membuat jantung berdetak lebih cepat dan otot menegang, dan indera menjadi lebih tajam. Ini adalah mekanisme lawan atau lari yang telah berevolusi selama jutaan tahun, dirancang untuk menyelamatkan kita dari bahaya predator. Namun, di dunia modern, predator kita bukan lagi harimau buas, melainkan tenggat waktu, tekanan finansial, atau bahkan percakapan yang sulit. Jika ancaman itu terus berlanjut, tubuh kita beralih ke fase kedua, produksi kortisol. Hormon ini sering dijuluki hormon stres, adalah pengendali utama respons jangka panjang tubuh terhadap stres. Kortisol membantu mempertahankan energi, menekan fungsi yang tidak esensial, dan mempersiapkan tubuh untuk pertempuran yang lebih panjang. Namun, seperti yang dicatat oleh Harvard Health Publishing pada tahun 2020, jika kadar kortisol terus-menerus tinggi akibat stres kronis, dampaknya bisa sangat merugikan. Ia bukan lagi pelindung, melainkan justru menjadi penyebab kerusakan sistemik dalam tubuh kita. Inilah yang terjadi ketika mekanisme bertahan hidup, kita bekerja terlalu keras, terlalu lama di tengah dunia yang tak pernah berhenti menuntut. Otak di bawah tekanan. Yuk, kita gali lebih dalam tentang bagian-bagian penting seperti hipokampus, amigdala, dan korteks prefrontal. Bayangkan otakmu seperti sebuah kota metropolitan yang sibuk, dengan berbagai distrik yang memiliki fungsinya masing-masing. Stres kronis layaknya bencana alam yang melanda kota itu, dapat merusak infrastruktur vitalnya. Pertama ada hipokampus, bisa dibilang ruang penyimpan data di otak. Bagian ini bantu kamu mengingat hal baru, fokus, dan belajar. Tapi hipokampus gampang capek kalau kamu stres terus. Kortisol berlebih bisa bikin selnya rusak, dan ukurannya menyusut. Akhirnya, kamu jadi lebih pelupa dan susah fokus. Contohnya gini, kamu turun ke dapur buat ngambil sesuatu, tapi pas sampai malah lupa mau ngapain. Atau kamu baca sesuatu tapi 1 menit kemudian, udah lupa isinya. Itu tanda otakmu lagi kelelahan, ngatur stres. Lebih parah lagi, hipokampus juga ngirim sinyal tenang, bahaya sudah lewat. Kalau rusak, sinyal itu nggak jalan. Tubuhmu terus merasa panik meski nggak ada hal berbahaya sama sekali. Kemudian, ada amigdala, yang bisa kita ibaratkan sebagai pusat kendali emosi dan alarm darurat kota. Saat stres, amigdala ini justru membesar dan menjadi hiperaktif. Amigdala kerja sebagai alarm di otak. Kalau ada hal berbahaya, dia ngasih sinyal supaya kamu siaga. Masalahnya, kalau kamu stres terus, alarm ini jadi terlalu sensitif. Hal sepele bisa bikin kamu marah, panik, atau cemas berlebihan. Penelitian di Nature Reviews Neuroscience nunjukin, saat stres panjang, amigdala bisa membesar dan aktif terus. Ini sebabnya kadang kamu gampang banget tersulut emosi, padahal nggak ada masalah besar. Hasilnya, kamu jadi lebih cemas, mudah marah, atau bahkan panik tanpa alasan yang jelas. Emosimu terasa meledak-ledak, sulit dikendalikan. Bagian paling penting di otak kita adalah prefrontal cortex. Ini adalah pusat perencanaan,
dan pengambilan keputusan yang membantu kita membuat pilihan sehari-hari. Bagian otak ini tugasnya bikin keputusan dan ngerem emosi. Tapi waktu stres, logika sering kalah. Kortisol bikin prefrontal cortex lemot bekerja. Akibatnya, kamu jadi impulsif, cepat nyerah, dan susah mikir jernih. Itu bukan karena kamu lemah, tapi karena bagian logis otakmu lagi kewalahan. Jadi saat tiga bagian ini hipokampus, amigdala, dan prefrontal cortex nggak sinkron, pikiranmu kayak orkestra yang fals, bunyi keras, tapi nadanya berantakan. Ini adalah markas besar CEO di otakmu, yang bertanggung jawab atas pemikiran rasional, kontrol impuls, dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Stres kronis, sayangnya, bikin koneksi di otak jadi lemah. Bayangkan jalur komunikasi antar departemen di markas besar itu terputus, membuat CEO kesulitan berpikir jernih. Kemampuanmu untuk membuat keputusan logis, memprioritaskan tugas, atau bahkan sekadar fokus pada satu hal menjadi terganggu. Stres merampas kemampuanmu untuk melihat gambaran besar, mengunci kita dalam lingkaran respons emosional. Dampak stres kronis nggak cuma berpengaruh di otak, tapi juga bikin efek domino yang merembet ke seluruh tubuh. Otak adalah pusat kendali. Dan ketika pusat kendali itu terganggu, seluruh sistem pun ikut terpengaruh. Ambil contoh jantungmu. Jantung adalah motor utama kehidupan, memompa darah tanpa henti. Namun, stres kronis memaksa jantung bekerja berlebihan. Pelepasan adrenalin dan kortisol secara terus-menerus meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. American Heart Association pada tahun 2021 menyoroti bagaimana stres jangka panjang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, hipertensi, bahkan stroke. Ibarat sebuah mesin yang terus-menerus dipaksa pada RPM tinggi, jantung akan cepat aus dan mengalami kerusakan. Kemudian, ada sistem imun, pertahanan utama tubuhmu dari penyakit. Studi oleh Cohen et al. Dalam Psychological Bulletin tahun 2016 menunjukkan bahwa kortisol yang tinggi secara kronis menekan respons imun. Ini seperti mematikan sistem keamanan di sebuah benteng. Kamu jadi lebih rentan terhadap infeksi, penyembuhan luka melambat, dan bahkan risiko terkena penyakit autoimun dapat meningkat. Kalau sistem imunmu lemah, bahkan penyakit ringan aja bisa kerasa berat. Contohnya flu biasa, rasanya kayak lagi berjuang lawan sesuatu yang besar banget kan? Padahal cuma pilek, tapi tubuhmu ngerasa diserang dari segala arah. Itulah efek stres yang bikin daya tahan tubuh bekerja setengah hati. Bukan itu saja, sistem pencernaan dan keseimbangan hormon juga ikut terganggu. Harvard Health pada tahun 2019 menjelaskan bahwa stres dapat menyebabkan berbagai masalah pencernaan, mulai dari sindrom, iritasi usus, hingga asam lambung naik. Hormon-hormon lain dalam tubuh juga kacau, memengaruhi siklus tidur, nafsu makan, dan bahkan libido. Dan jangan lupakan gula darah. American Diabetes Association pada tahun 2020 menyatakan bahwa stres bisa meningkatkan kadar gula darah, membuat individu yang berisiko menjadi lebih rentan terhadap diabetes tipe 2, dan memperburuk kondisi bagi penderita diabetes. Semua ini adalah bukti nyata bagaimana otak, melalui sinyal-sinyal kimiawi, dapat merusak kesehatan fisik kita secara fundamental. Jalan menuju pemulihan neuroplastisitas dan kesadaran diri. Namun, ada kabar baik di balik semua gambaran suram ini. Otak kita adalah organ yang luar biasa adaptif dan resilient. Ia memiliki kemampuan yang dikenal sebagai neuroplastisitas, kemampuan untuk membentuk koneksi baru, memperkuat yang lama, dan bahkan meregenerasi sel-sel saraf. Ini berarti, kerusakan akibat stres tidaklah permanen. Otakmu bisa pulih. Bagaimana caranya? Ada beberapa pilar utama. Pertama, istirahat yang berkualitas. Tidur bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan esensial bagi otak untuk membersihkan diri dan mereparasi kerusakan. Kedua, olahraga. Aktivitas fisik secara teratur bukan hanya baik untuk tubuh, tetapi juga melepaskan endorfin yang mengurangi stres dan mendukung pertumbuhan sel-sel otak baru, terutama di hipokampus. Ketiga, dan mungkin yang paling penting, adalah kesadaran diri. Mengenali pemicu stresmu, memahami bagaimana tubuhmu bereaksi, dan secara aktif berlatih teknik-teknik relaksasi seperti meditasi atau mindfulness dapat melatih otak untuk merespons stres dengan cara yang lebih sehat. Ini bukan soal menghilangkan stres sepenuhnya, karena itu memang nggak mungkin kan? Ini lebih tentang bagaimana kita bisa merubah cara kita berhubungan dengan stres. Kita perlu belajar mengelolanya dengan baik, dan memberi kesempatan pada neuroplastisitas untuk melakukan keajaibannya. Jadi, yuk kita coba cara-cara baru untuk menghadapi stres dan lihat perubahan positif yang bisa terjadi. Kalau kamu masih nonton sampai titik ini,
berarti kamu peduli dengan caramu berpikir dan menjaga diri. Kamu ingin paham, butuh kebenaran ilmiah, dan yang terpenting, kamu mengutamakan logika di tengah informasi yang sering membingungkan. Bantu otak jadi tahu, menyalakan lebih banyak lampu kesadaran di dunia yang semakin gelap oleh kebingungan ini. Tekan subscribe sekarang, karena dukunganmu bukan cuma untuk membuat channel ini hidup dan terus berkarya, tetapi juga untuk menjaga logika kita tetap waras di tengah dunia yang makin bising. Ini adalah bentuk investasi pada diri sendiri, pada pikiran yang jernih, dan pada komunitas yang saling mendukung untuk tumbuh lebih baik. Manusia memiliki kapasitas unik untuk menciptakan stres hanya dari pikirannya sendiri. Kita bisa membangun skenario terburuk di kepala, mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi, dan terjebak dalam lingkaran kecemasan yang kita ciptakan sendiri. Namun, seperti yang pernah disampaikan oleh Dr. Robert Sapolsky, seorang neurobiologis terkemuka, kita juga satu-satunya spesies yang memiliki kekuatan luar biasa untuk menghentikannya. Kekuatan itu ada di dalam dirimu, menunggu untuk diaktifkan. Pilihlah untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga untuk berkembang, dengan menjaga logika dan ketenangan pikiranmu di tengah badai kehidupan.